Heaven Ranger beraksi, melakukan semua yang Tuhan mau, memenangkan dunia bagi Tuhan, selesaikan tugas dengan kuat, dengan anugerah Tuhan, tetap setia sampai akhir. Kita semua Heaven Ranger dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger dengan iman menuai jiwa-jiwa. Kita semua Heaven Ranger dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger dengan iman menuai jiwa-jiwa, dengan iman menuai jiwa-jiwa. We are Heaven Ranger. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Perjuangan Heaven Ranger untuk mendapatkan senjata mulai membuahkan hasil. Sudah ada 3 Ranger yang mendapatkan senjata, yaitu Prayer Ranger, Praise Ranger, dan Faith Ranger. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk berlatih, supaya mereka semakin mahir menggunakan senjata. Siapa ya yang belum mendapatkan senjatanya? Oh iya, masih ada Love Ranger dan Harvey Ranger. Akankah mereka masih mempunyai semangat untuk mencari senjata mereka? Kita lihat nanti ya. Mari ada lagi. Shalom semuanya. Oke, hari ini kita kembali lagi di Kebaktian Online Joel Kids Higher Than Ever. Yeay. Apa kabar nih kalian semua? Oh iya, gimana nih kabar kalian? Pasti luar biasa ya Kak ya? Iya, Kak Adel gimana kabarnya? Luar biasa dong, sehat. Oke, sekarang adik-adik Joel Kids siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Harusnya siap. Siap, kita mau cek ya Kak ya? Oke, kita cek Kak. Yuk kita cek ya. Sudah siap belum? Sudah nih yang sebelah sini. Kak, di situ Kak, masih ada yang tiduran. Iya. Terus mana lagi? Cek lagi. Itu ada yang sambil makan. Oh iya itu makan tuh. Aduh. Oh iya. Oke Kak kita mau mulai ya. Makannya disimpan. Yang masih tidur-tiduran males-malesan. Kalian harus bangun. Ayo bangun ya. Bangun. Kita mau ikuti ibadah hari ini. Oke? Yes. Yuk. Kita mau sembah Tuhan dulu. Kita siapin hati kita sama-sama. Kita mau datang ke Tuhan. Ya. Kita mau mengucap syukur. Kita mau mengucap terima kasih Tuhan buat semua kebaikan. Mari datang ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo adik-adik,
kalian adik-adik dan tutup mata kalian. Kita mau berdoa. Tirukan doa Kak Dev. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan hati kami, siapkan diri kami, siapkan diri kami untuk memulai mengikuti ibadah online Joel Kids hari ini. Joel Kids hari ini. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, biar Kau yang berkati setiap kami, biar Engkau yang berkati setiap dan kami Kau yang sertai kami, dan Engkau yang sertai kami di setiap di setiap kebaktian Joel Kids. kebaktian Joel Kids. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik Joel Kids, hari ini kita Ya, mau Kak. memuji Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kita mau lompat-lompat. Oke Kak, lompat-lompat. Kita mau gerak-gerak. Buat siapa? Buat Tuhan. Buat Tuhan. Tapi Kak, biar Kenapa, nanti adik-adik Joel Kids nih lompatnya, geraknya mantep. Gimana kalau kita pemanasan dulu Kak Dev? Oke, siap Kak. Oke, adik-adik Joel Kids ikutin ya di rumah ya. Coba sekarang kepalanya digeleng-geleng. Tangannya digetar-getar. Kakinya juga. Oke, terus gerakannya gimana Kak Dev? Oke, badannya di Kanan, diputar-putar. kanan, kiri, ya Kak. kanan, kiri. Wah, Sudah ya Kak? udah seger Oke. dong. Coba kita lihat Joel Kids yang di rumah. Kita cek ya Kak ya. Oh, udah seger. Semuanya. Berarti udah siap untuk memuji Tuhan dengan Iya, luar Kak. biasa hari ini. Kita mau belajar lagu baru hari ini. Wah, Apa Kak? iya, lagu baru Joel Kids. Oh, oke Kak Ade semangat banget nih setiap belajar lagu baru. Kak Ade Kak semangat Ade gak? juga semangat nih Kak. Ada Joel Kids juga semangat gak? semangat. Oke, berarti kita mau memuji Tuhan dengan lagu Ku Punya Sahabat. Semuanya tepuk tangan di atas. Kalian bisa lihat tesnya, jadi kita bisa nyanyi bareng. Oh iya, ikutin gerakan Kak Adel sama Kak Adel juga ya. Siap-siap. Ku punya sahabat yang mengasihiku, kasihnya besar, sungguh hebat. Ku punya Tuhan yang menyayangiku, siapakah namanya? Lagi ku punya sahabat. Ku punya sahabat yang mengasihiku, kasihnya besar, sungguh hebat. Ku punya Tuhan yang menyayangiku, siapakah namanya? Yesus, Yesuslah namanya. Siapa? Dialah sahabatku. Yesus, Yesuslah namanya. Hanya Dialah Tuhanku. Gimana? Gampang ya Kak Dev? Iya Kak. Gampang gak adik-adik? Kalau gitu kita mau nyanyi lagi ya. Dari awal harus lebih semangat, oke? Siap-siap. Katakan. Ku punya sahabat yang mengasihiku, kasihnya besar, sungguh hebat. Ku punya Tuhan yang menyayangiku, siapakah namanya? Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Apa? Dialah sahabatku. Lagi, Yesus, Yesuslah namanya. Hanya Dialah Tuhanku. Yesus, Yesuslah. Semuanya tepuk tangan di atas. Dialah sahabatku. Panggil namanya. Yesus, Yesuslah namanya. Hanya Dialah Tuhanku. Lagi, Yesus, Yesuslah namanya. Dialah sahabatku. Yesus, Yesuslah namanya. Hanya Dialah Tuhanku. Hanya siapa? Hanya Dialah Tuhanku. Hanya Dialah Tuhanku. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan. Wah, seru sekali ya Kak Adel. Iya. Anak-anak semangat semua memuji Tuhan. Iya nih Kak, cuman kok rasanya ada yang kurang loh. Apa ya Kak yang kurang ya? Sebentar-sebentar ya. Kita cek dulu.
Musik lengkap, anak-anak Joel Kids juga lengkap. Iya. Apa ya Kak? Apa ya? Kak Dev lupa ya. Apa sih Kak? Kenapa kita nggak ditemenin Heaven Rangers? Oh, Kemana iya. ya mereka ya Kak? Oh iya ya, kita saking asiknya tadi memuji Tuhan, kita sampai lupa di mana semua anggota Heaven Rangers. Iya ya. Tapi kita harus cari mereka kemana ya? Coba Kak Dev hubungi. Oh iya ya, kita mau hubungin mereka aja ya. Oke. Hai guys, wah keren semua kalian. Sudah dapat senjata semua ya? Tinggal aku sama Love Ranger yang belum punya. Iya ya, tinggal kita berdua yang belum punya senjata. Sepertinya aku ada ide. Ide apaan Love? Apakah idenya itu untuk mendapatkan senjatamu? Iya ya, gimana idemu Love Ranger? Bukan ide mencari senjata, tapi bagaimana kalau kita sharing aja senjatanya. Sama punya Free Ranger, Fate, dan Priest Ranger. Jadi kita nggak usah susah-susah mencari senjata. Kita pinjam saja punya mereka. Idemu menarik juga sih Love. Tapi apa boleh ya? Sini Free Ranger, aku pinjam senjatamu. Bukannya nggak boleh sih, cuman kan di awal profesor bilang bahwa kita semua akan mendapatkan senjata kita masing-masing. Jadi harusnya nggak bisa sharing senjata gini. Ya benar juga, tapi aku coba sebentar kan nggak apa-apa. Dah aku pinjam punya Fate Ranger aja ya, sebentar aja. Loh, kok berat banget sih senjatamu, Fit? Tadi aku lihat kamu bawanya enteng loh. Loh, nggak berat kok. Ini biasa saja. Masa sih berat? Coba deh, Free Ranger. Aku minjam. Lah, aku pinjam sebentar. Ya. Iya loh, berat banget sih. Wah, kalau senjatanya seberat ini apa kita bisa membawanya ya, Harvey Ranger? Apa mungkin ini hanya untuk yang cowok-cowok saja? Yang cewek nggak bisa. Ranger, kalian hanya bisa membawa senjata kalian sendiri-sendiri. Mengapa begitu, Profesor? Bukankah senjata kami sama? Kalian tidak bisa bawa senjata milik orang lain. Karena setiap senjata ada harga yang harus dibayar masing-masing. Jangan pernah menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Tapi mengapa kami belum mendapatkan senjata kami berdua, Profesor? Ingat, fokus, tenang, dan percaya. Kalian pasti akan mendapatkannya. Untuk Pre-Ranger, Priest Ranger, Fate Ranger, kalian harus berlatih dengan sungguh-sungguh supaya kalian tepat menggunakan senjata kalian. Siap, Profesor. Kami akan berlatih. Love Ranger, Harvey Ranger, kami harus pergi dulu ya. Kami harus berlatih. Oh iya, kalian jangan menyerah ya. Aku yakin kok kalian bisa mendapatkan senjatanya. Aku juga akan pergi loh. Aku akan mencari lagi senjataku mumpung masih ada waktu. Oke. Apa yang salah ya? Kenapa aku belum mendapatkan senjataku? Tuhan, ampuni aku. Aku sempat iri dengan ranger yang lain. Aku mengingini senjata mereka dan aku sempat menyerah. Aku ngambek karena aku gak mendapatkan senjataku. Tuhan, ampuni aku. Bersihkan kembali hatiku, Tuhan. Wah, ternyata Love Ranger lagi sedih Kak, karena dia belum dapetin senjatanya. Iya ya Kak, kita doain aja supaya Love Ranger segera mendapatkan senjatanya. Jadinya dia nggak sedih lagi deh. Ayo adik-adik Joel Kids, kita beri semangat ya buat Love Ranger yuk, biar dia semangat. Semangat! Tapi kita
kita memuji Tuhannya pakai lagu apa ya Kak? Iya, pakai apa Biar ya? sesuai sama Love Ranger. Apa ya? Lagu Joel Kids Kak. Yang mana? Yang ini loh, yang aku sangat cinta Tuhan Yesus, aku sungguh sangat sayang. Oh iya, aku tahu lah. Tahu Kak? Tahu. Iya, dia Joel Kids pasti tahu dong. Harus tahu. Kalau dong, belum Kak. tahu berarti belum nonton YouTube-nya Joel Kids Nah. Ministry nih. Aduh gimana sih? Kak Dev udah Harus nonton belum? Sudah dong. Sudah, berarti adik-adik yang udah nonton pasti udah hafal lagunya sama gerakannya juga Kak. Mantap. Kalau gitu kita mau memuji Tuhan sama-sama lagu Dia Segalanya Bagiku. Yuk semangat yuk, kita tepuk tangan. Semuanya gerak ya. Oke Kak Dev? Iya, Kak. Gak boleh ada yang duduk-duduk. Ikutin gerakannya Kak Adel sama Kak Dev. Kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku. Katakan aku sangat cinta Tuhan Yesus, aku sungguh sangat sayang, aku sungguh mengasihi Dia, Dia segalanya bagiku. Dari awal ya, bisa nggak? Bisa kan Kak Dev? Oke, harus lebih semangat ya memuji Tuhannya ya. Tadi Kak lihat masih ada yang belum gerak. Oh iya, Kak. Harus gerak, oke? Oke, Kak. Yuk. Kita tepuk tangan sama ya Kak. Asik. Katakan Tuhan Yesus, teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku. Katakan, aku sangat cinta Tuhan Yesus, aku sungguh sangat sayang, aku sungguh mengasihi Dia, Dia segalanya bagiku. Coba. Kakak mau dengar anak-anak yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Iya, Kak. Coba ya, tunjukin ya. Kalian harus nyanyi dari hati ya Kak. Oke, Kak. Kita sama-sama Sama-sama katakan ya. Aku sangat cinta Tuhan Yesus. Mana suaranya? Aku sungguh sangat sayang, aku sungguh mengasihi Dia, Dia segalanya bagiku. Sekarang cepet ya, siap-siap. Aku sangat cinta Tuhan Yesus, aku sungguh sangat sayang. Apa? Aku sungguh mengasihi Dia, Dia segalanya bagiku. Apa? Dia segalanya bagiku lagi, Dia segalanya bagiku. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan. Kok ada yang ketuk-ketuk pintu ya Kak? Iya ya, Kak. Siapa ya? Coba Kak Ade lihat siapa Oh. yang ketuk ya. Coba aku lihat dulu ya Kak. Kak Dev tunggu sini ya. Oke. Duh Kak Dev, ini kok ada paket besar banget sih? Berat banget lagi. Siapa sih yang kirim paket ini? Iya. Tapi ada tulisannya Kak. Buat Love Ranger. Oh iya, ini buat Love Ranger. Tapi gimana ya kita bisa cari Love Ranger? Iya, gimana ya caranya ya? Gimana ya? Hai Kak. Loh, Love Ranger? Kok kebetulan kamu di sini? Ini ada paket buat kamu. Iya, betul.
Apaan kak? Kok tiba-tiba dapat paket? Iya ini, tadi yang kirim paket bilang kalau ini buat kamu. Gimana kalau kita unboxing dulu? Iya boleh. Loh kak, ini kan senjata yang sama ini aku cari. Wah, Iya nih, ada surat kak. iya ini ada suratnya nih. Buat Love Ranger. Coba deh Love Ranger baca. Love Ranger, ini adalah senjata yang menjadi milikmu. Aku senang dengan respon hatimu. Kamu cepat bertobat dari semua kesalahanmu dan mengaku semua dosamu. Karena kamu telah melakukannya, terimalah senjata yang harus kau gunakan nanti. Tapi jangan lupa tetap jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena akan terpancar kehidupan. Makasih kak. Iya, kemarin aku sempat ngambek, nyerah karena aku nggak dapetin senjataku. Puji Tuhan, sekarang aku mendapatkan senjataku. Makasih kak, sekarang aku mau bergabung dengan yang lain ya kak, untuk latihan. Iya Love Ranger. Dadah. Wah, akhirnya Love Ranger dapetin senjatanya ya kak. Iya betul kak. Kita ikut senang ya kak ya. Iya. Ya, oke. Nah adik-adik, tahu nggak kalian kenapa Love Ranger bisa mendapatkan senjatanya? Love Ranger itu punya sikap hati yang benar. Kalau kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan disenangkan dengan sikap hati kita. Nah, kita mau datang ke Tuhan, kita mau sembah Tuhan sama-sama, kita mau siapin hati kita. Oke, kita mau nyanyi satu lagu. Di lagu ini dikatakan hanya Tuhan yang ngerti hati kita. Tidak ada siapapun yang bisa mengerti, tidak ada siapapun yang bisa tahu, tapi Tuhan mengetahui. Yuk adik-adik, kita datang ke Tuhan, kita minta Tuhan selidiki hati setiap kita. Yuk. Siapkan hati kalian, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersam menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
dikatakan, hanya Engkau Tuhan yang mengenal pribadi setiap kami. Hanya Tuhan yang ngerti hati kita masing-masing. Mau kita baik, mau kita jahat, itu semua timbul dari dalam hati. Dan hanya Tuhan yang bisa mengenali isi hati setiap kita. Bukan teman dekat kita, bukan bahkan keluarga kita. Mereka pun tidak ada satupun yang tahu sebenarnya isi hati kita. Tapi Tuhan yang paling mengenal setiap kita. Tuhan yang mengenal setiap isi hati kita. Yuk adik-adik, kita sembah lagi Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau katakan, hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap kami. Hari ini bawa hati kalian ke Tuhan. Bilang, Tuhan, ini hati setiap kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kau yang mengenal setiap pribadi, Kau yang mengenal setiap hati anak-anak-Mu ini. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Kadang mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang sudah hadir. Engkau Tuhan yang sudah melihat dan menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan pagi hari ini jadi pagi di mana kami berjumpa dengan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, siapkan hati setiap anak-anak-Mu untuk mendengar firman-Mu. Buat setiap kami mengerti setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan semua firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Apa kabar kalian di rumah? Kak Yanti percaya kalian ada dalam keadaan yang luar biasa. Nah, sudah luar biasa tadi kalian memuji Tuhan, sudah semangat. Nah, hari ini kita mau sama-sama sekali lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita mau siapkan semua, siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, enggak ada lagi yang makan, enggak ada lagi yang nge-game atau apapun, konsentrasi, kita fokus. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Oke? Siap ya? Siap? Luar biasa. Nah, hari ini Ranger yang mendapatkan senjata siapa ayo?
Love Ranger. Hari ini adalah jatah Love Ranger mendapatkan senjata. Nah, hari ini kita mau belajar apa senjata dari Love Ranger. Siap ya, kita mau belajar sama-sama apa ya senjatanya dari Love Ranger. Beberapa minggu yang lalu Kak Enti sudah pernah sampaikan, siapa yang masih ingat? Apa hukum yang terutama? Ada yang masih ingat? Oke, benar sekali. Apa coba Kak jawabannya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dua hukum ini takarannya sama, tidak berbeda. Tidak hukum yang satu lebih besar daripada hukum yang kedua. Enggak, takarannya sama. Tuhan minta kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi Kak, kan kita tidak bisa Kak terus mengasihi. Ada saatnya kita mengalami satu hal yang namanya disakiti. Atau mungkin kita yang menyakiti. Betul ya adik-adik ya? Karena di dalam dunia ini selalu ada dua pilihan. Kita mengasihi atau kita menyakiti. Kita pilih ke kanan atau ke kiri. Kita pilih yang manis atau yang pahit. Selalu seperti itu. Ketika kita pilih makanan yang manis, tidak mungkin kita menyampurnya dengan makanan yang pahit. Betul ya? Tapi saat kita memilih kopi yang pahit, kita tidak bisa juga campur dengan makanan yang manis. Ada dua pilihan, selalu ada dua pilihan. Nah, hari ini kita mau belajar apakah yang harus kita lakukan saat kita disakiti. Apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami sebuah perlakuan yang tidak enak. Baik dari teman-teman kita, dari orang tua kita, dari siapapun. Coba adik-adik pikirkan, siapa yang pernah membuli temannya di sekolah? Pernah enggak? Ngejek, hi gendut, gendut. Atau ngejek rambutnya keriting, atau kulitnya hitam semua diejek. Atau malah kalian yang dibully, ih bodoh, atau dikata-katai yang tidak enak. Yang membuat hati kalian, duh kok aku dikata-katai seperti ini ya. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Dan apa yang kalian lakukan? Yuk hari ini kita mau belajar dari firman ya. Kita tidak mau belajar dari kepintarannya dunia, tapi kita mau belajar dari firman. Amin. Siapkan Alkitab sama-sama, kita mau belajar hari ini. Hari ini Kak Enti punya dua tokoh Alkitab yang hidupnya luar biasa. Sebenarnya luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita itu tidak luar biasa. Amin. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi masalahnya selalu ada pilihan dalam hidup kita. Kita mau jadi luar biasa atau kita menjadi tidak luar biasa. Kita mau lihat gambar yang pertama. Lihat sebelah sini. Siapa dia? Siapa dia? Yusuf, itu tokoh yang pertama yang akan kita pelajari hari ini. Dan kita akan sekalian membandingkan dengan tokoh yang kedua yang akan kita juga belajar dari hidupnya. Siapa dia? Lihat sebelah sini. Tarat. Siapa? Yefta. Keren ya, sama-sama berawalan huruf Y. Sama dengan Kak Yanti juga. Kita akan belajar dari dua tokoh ini supaya dengan hidupnya kita akan menjadi luar biasa. Amin. Kita akan belajar siapa Yusuf. Yusuf adalah anak dari siapa? Yakub. Dia anak dari Yakub. Dia anak ke-11. Saudara-saudaranya banyak sekali. Dia punya kakak yang luar biasa dan dia punya adik yang sangat disayangi yang bernama Benyamin. Saat Yusuf kecil, dia ngomong ke kakak-kakaknya, Kak, aku mimpi loh. Apa coba mimpi Yusuf? Kak Yanti yakin, Kak Yanti percaya kalian sudah hafal cerita tentang Yusuf. Suatu kali Yusuf mimpi, dia berkata, ada 12 berkas gandum. Ya, dan dikatakan apa berkas gandum yang lain menyembah berkas gandumku. Dan saudara-saudara berkata, ngapain kamu anak kecil, enak aja, masa aku harus menyembah kamu? Yusuf bermimpi seperti itu dan membuat kakak-kakaknya jengkel sama Yusuf. Dan suatu kali ditambah lagi, Bapak Yakub memberikan baju yang maha indah kepada Yusuf. Waduh, kakak-kakaknya tambah jengkel. Papa tuh ngapain sih? Kok Yusuf tok yang dikasih baju? Kenapa aku nggak dikasih baju yang indah? Kenapa cuman Yusuf? Papa pilih kasih sama Yusuf. Dan itu membuat Yusuf semakin dibenci oleh kakak-kakaknya. Suatu kali kakak-kakaknya pergi ke padang. Dia sedang mengembalakan domba.
Dan Yusuf disuruh sama papa Yakub, berkata, Yusuf, ini makanan, antarkan ya ke kakakmu. Yusuf mencari, dia di mana ya? Di padang yang sebelah mana ya? Akhirnya diketahui bahwa kakak-kakaknya ada di Dotan. Ketika Yusuf datang, Kak, hai Kak, ini makanan ya Kak, biar enggak lapar. Apa yang dilakukan kakak-kakaknya? Mereka menangkap Yusuf dan mereka memasukkan Yusuf ke sumur. Adik-adik, satu hal yang Yusuf alami yang tidak enak, dia disakiti loh sama kakak-kakaknya. Mosok seorang kakak masukin masukin adiknya ke sumur. Rencananya sih mau dibunuh, cuman Ruben ngomong jangan dibunuh, masukin aja di sumur. Hingga suatu kali ada pedagang Midian yang lewat. Daripada dibunuh, lebih baik kita jual aja Yusufnya, kita dapat uang, lumayan, bisa buat jajan. Mereka membuang Yusuf, mereka menjual Yusuf ke pedagang Midian. Dan mereka memutuskan berpisah dengan Yusuf. Bahkan baju maha indah yang Yusuf punya ditaruh di darah. Mereka ngomong apa ke papahnya? Papa, Yusuf dimakan binatang buas. Padahal Yusuf di mana? Dia dijual ke pedagang Midian. Yang pertama yang Yusuf alami, dia ditolak oleh keluarganya. Dia diusir oleh kakak-kakaknya. Sedih ya? Adik-adik mau diusir? Enggak ya? Sangat menyedihkan. Sekarang kita lihat yang di sebelah kiri, Yeftah. Siapakah Yeftah? Yeftah adalah anak dari seorang yang bernama Gilead. Dia anak perempuan sundal. Dia bukan anak dari istri yang sah. Dan apa yang terjadi dengan Yeftah? Ketika mereka punya saudara-saudara dan ketika mereka besar, Yeftah juga diusir. Istri sah dari Gilead berkata, kamu tidak berhak mendapatkan harta dari Gilead. Karena kamu bukan anak dari istri yang sah. Kamu anak perempuan sundal. Yeftah diusir dan dia tidak mendapatkan apapun. Sama dengan Yusuf, hal yang pertama yang menyakiti hati Yeftah adalah dia diusir dari keluarganya. Sama ya? Sama-sama diusir. Lanjut, kita mau lanjutkan lagi. Setelah Yusuf, kita balik ke Yusuf. Setelah Yusuf ada dijual oleh pedagang Midian, dia dibawa ke Mesir. Dan Yusuf dijual sebagai budak. Ada yang beli ternyata. Mungkin Yusuf tuh keren gitu ya. Ada yang beli, yaitu Potifar. Dia dibeli dan dijadikan pembantu. Budak itu seperti pembantu di rumahnya. Dia mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan pekerjaannya bagus. Hingga suatu hari Yusuf difitnah oleh siapa? Istrinya Potifar. Dia berkata kalau Yusuf mau menyelakai dia, padahal bukan. Dan akhirnya karena peristiwa ini membuat Yusuf harus masuk ke penjara. Adik-adik tahu siapa yang ada di penjara? Pasti orang-orang jahat. Nggak mungkin orang-orang baik ada di penjara. Ada pembunuh di situ, ada pencuri di situ, ada pokoknya orang jahat. Mereka ada di penjara dan Yusuf ditaruh di penjara. Oke, yang kedua, hal yang menyakiti. Yusuf merasa aku sudah melakukan yang baik, aku sudah bekerja dengan baik, tapi dia tetap di penjara karena difitnah. Yeftah, kita lihat Yeftah seperti apa. Setelah dia diusir dari keluarganya, dia pergi kemana? Dia kumpul dengan kumpulan perampok. Walaupun tidak di penjara, tapi Yeftah memilih teman-teman yang salah. Dia kumpul dengan pencuri, dengan perampok, mereka tinggal di sebuah gua dan mereka melakukan hal yang tidak baik. Dan Yeftah menjadi pemimpin di situ. Sama-sama ya. Hal yang kedua yang menyakiti mereka apa? Mereka di penjara. Walaupun yang satu di penjara betulan Yusuf, tapi Yeftah dia melibatkan dirinya dengan orang-orang yang seperti orang-orang yang di penjara. Bukan teman-teman yang baik yang dipunyai Yeftah, tapi teman-teman yang jahat, teman-teman yang nakal yang Yeftah pilih. Selanjutnya kita lari lagi ke Yusuf, kita balik lagi ke Yusuf. Setelah Yusuf di penjara, dia bertemu dua orang teman, yaitu juru minuman dan juru roti. Suatu kali mereka bermimpi dan akhirnya Yusuf bisa mengartikan mimpi dari dua juru minuman dan juru roti ini. Dan akhirnya mimpinya menjadi kenyataan. Lama berselang, Yusuf dilupakan. Dan akhirnya Raja Firaun
bermimpi. Firaun juga bermimpi tapi dia bingung, apa ini arti mimpiku? Tidak ada satupun ahli-ahli Mesir yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Dan kemudian juru minuman ini yang sudah bebas, dia ingat, oh iya, aku punya teman namanya Yusuf. Dia yang mengartikan mimpiku waktu itu. Firaun ngomong, ayo panggil. Yusuf datang menghadap ke Firaun. Dan akhirnya Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Hari itu pembalikan keadaan terjadi. Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir. Dia mengatasi semua Mesir. Dia bekerja menjadi orang kedua di bawah Firaun. Yang terjadi apa adik-adik? Setelah itu ada waktunya 7 tahun kelaparan. Saudara-saudara Yusuf yang ada di Kanaan, mereka juga kelaparan. Mereka datang ke Mesir. Dan ketika Yusuf melihat mereka, Yusuf tahu enggak? Yusuf tahu, loh itu kakakku. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Kalau Kak Yanti yang jadi Yusuf, mungkin Kak Yanti akan ngomong dengan bawahan-bawahan, penjarain aja. Awas kamu ya, dulu kamu yang jual aku, dulu kamu yang jahati aku. Itu kalau Kak Yanti mungkin ya yang jadi Yusuf. Tapi Yusuf berbeda, dia tetap beri gandum, dia tetap memberikan gandum kepada saudara-saudaranya. Dan dia cuma ngomong, aku mau adikmu yang paling kecil dibawa ke sini. Siapa? Benyamin. Dan sebagai jaminan adalah Simeon akhirnya harus dipenjarakan dulu supaya Benyaminnya dibawa ke Mesir. Karena mungkin Yusuf sangat kangen dengan Benyamin. Karena mereka berdua ini saudara kandung. Adik-adik, yang terjadi setelah pertemuan kedua, yang pertama sudah beres gandumnya. Mereka datang lagi karena gandumnya sudah habis. Dan dengan berat hati Yakub melepaskan Benyamin. Dia berkata, Simeon aja sudah hilang dari aku. Masa aku harus melepaskan Benyamin? Akhirnya Benyamin dibawa ke Mesir. Setelah mereka ketemu, apa yang dilakukan Yusuf? Firman berkata, Yusuf menangis dengan keras ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. Apakah Yusuf tidak punya sakit hati? Apakah Yusuf tidak ingat dengan semua yang dilakukan kakak-kakaknya? Yusuf ingat. Selama 13 tahun Yusuf mengalami semua yang tidak enak. Dia jadi budak, dia di penjara, dia mengalami semua yang tidak nyaman. Yusuf ingat. Tapi kita mau baca sama-sama Kejadian 45 ayat 4 sampai yang kelima. Ketika pertemuan yang kedua, Yusuf berkata seperti ini, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Hebat ya. Yusuf tidak ada kata-kata satu, karena kamu ya dulu begini. Satu kebencian dari Yusuf. Enggak. Tapi Yusuf berkata, karena tujuan itulah untuk aku memelihara kehidupanmu. Yang dilakukan Yusuf di Kejadian 50 ayat 20. Satu kata-kata lagi yang Yusuf katakan, kita baca sama-sama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf dia mengampuni dengan luar biasa. Dia melupakan, bahkan anak pertama Yusuf diberi nama siapa? Manasye. Artinya apa? Aku telah melupakan semua kesukaran yang terjadi di rumah bapakku. Yusuf tidak pernah ingat-ingat lagi apa yang menjadi kesalahan kakak-kakaknya, walaupun itu sangat menyakiti dia. Yusuf tidak pernah lagi ingat, Yusuf tidak punya dendam. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan hari itu Yusuf tetap jadi penguasa sampai hari matinya. Keren ya Yusuf ya, dia mengampuni. Sekarang yang terjadi, apa yang terjadi dengan Yeftah? Apa yang terjadi dengan Yeftah? Ketika dia bersama dengan perampok-perampok, dia disuruh memimpin bangsa Israel untuk melawan Bani Amon. Dan apa yang terjadi? Yeftah masih tidak percaya, dia merasa masih sakit hati dengan perbuatannya. Sampai akhirnya dia mengucapkan nazar, kalau nanti menang, siapapun yang pertama kali keluar dari rumah, dia akan kupersembahkan.
Kak Enti bilang Yefta ini konyol. Karena dia cuma punya satu anak tunggal, anak perempuan. Dan dia cuma punya satu istri. Ya kan? Kalau dia pulang ke rumah, berarti siapa yang akan membukakan pintu? Kalau enggak istri, ya anaknya. Dan Yefta mengucapkan nazar seperti itu. Dan akhirnya benar. Ketika Yefta pulang, siapa yang keluar? Anak perempuannya. Dan dia harus kehilangan anak satu-satunya. Karena apa? Yefta, dia mengampuni dengan tidak sempurna. Dia masih ada rasa tidak percaya dengan Tuhan. Beda dengan Yusuf. Yusuf full mengakui, aku mengampuni saudara-saudaraku. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Tetapi Yefta, dia masih tidak percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Padahal kalau Tuhan berjanji menyertai, Tuhan pasti menyertai. Amin. Tapi Yefta tidak percaya. Apa yang terjadi? Yefta menyesal, dia kehilangan anaknya. Adik-adik, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Siapa yang punya salah? Kayaknya akan angkat tangan, kayaknya punya salah. Kalau Bapa yang di surga harus mengampuni kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Yang kedua, Kak, tapi mengampuni itu susah Kak, kan dia sudah menyebeli Kak, dia sudah nyakiti aku. Yang penting, kita jujur di hadapan Tuhan. Sama ketika Daud, dia juga melakukan kesalahan. Tapi yang Daud lakukan, dia tidak berkelit, tapi dia berkata, aku jujur, iya Tuhan, aku ini salah. Mazmur 51 berkata, ketika Nabi Nathan mendatangi Daud, dia berkata, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Di ayat yang keempat berkata, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkan aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud dia jujur di hadapan Tuhan. Hari ini siapa yang pernah menyakiti kalian dan kalian merasa susah Kak untuk mengampuni si A ini, aku susah sekali. Adik-adik, Kak Enti mau berkata, yuk jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku susah Tuhan untuk mengampuni si A, tapi aku mau. Kak Enti percaya dia Tuhan yang akan memampukan kita. Kalau kita jujur, jangan terus dipendem. Bahkan ketika dipendam pun Tuhan itu tahu apa yang menjadi kepahitan dalam hidup kita. Lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan. Lebih baik kita ngaku, Tuhan, aku sakit hati ini loh Tuhan. Aku tadi dikata-katai bodoh sama mamaku. Jujur di hadapan Tuhan. Adik-adik, senjata yang harus dimiliki Love Ranger. Apa senjatanya Love Ranger yang harus dimiliki kita semua? Yang pertama adalah kita harus mengampuni. Yang kedua, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan membebaskan kita. Contoh nih, ketika kita sakit, kita datang ke dokter. Dokter pasti akan tanya, apa yang dirasakan? Terus kita cuma diem. Kira-kira dokternya bisa nyembuhin kita enggak adik-adik? Dokternya bisa ngasih kita obat yang tepat enggak adik-adik? Oh kamu diem, oh berarti kamu sakit gigi. Padahal kita enggak sakit gigi, padahal kita pusing gitu ya. Kita harus jujur ngomong, oh iya Pak Dokter, gigiku ini sakit. Oh, dokternya akan bisa mengobati dengan tepat. Oke, sama ketika kita dengan Tuhan, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan ngerti, Tuhan lama-lama akan ambil itu sakit hati dalam hidup kita. Kita harus jujur, amin. Yang pertama yang harus kita lakukan, mengampuni. Yang kedua adalah kita jujur di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, Kak Enti akan akhiri dengan cerita ilustrasi berikut ini. Suatu kali ada seseorang yang bernama, sebut aja Tony, ya. Dan dia ngomong, dia bercerita dengan gurunya, aku marah sama papaku, karena papaku enggak kasih aku mainan, dia kasih ke kokoku, ya. Tony marah, dan dia bilang, gurunya ngomong, ayo kamu maafkan papamu. Enggak, aku enggak mau, papaku jahat, papaku pilih kasih. Dan guru ini memberikan nasihat yang begitu baik. Dia enggak ngomong panjang lebar, dia cuman kasih si Tony kentang. Adik-adik tahu kentang? Kita lihat gambarnya ini. Pasti semua tahu kan? Kentang. Sayuran yang bisa dimasak untuk sop.
guru ini berkata gini, Tony, kamu bawa ya kentang ini setiap hari kemanapun kamu pergi. Masukkan aja ke tasmu. Gitu ya? Wah gampang. Nanti kamu, terus buat apa Pak Guru? Ya pokoknya nanti kamu akan tahu kentang ini seperti apa. Dia terus bawa setiap hari kemanapun dia pergi, ke sekolah bermain, dia bawa kentang itu setiap hari. Dan akhirnya lama-lama Tony tidak merasakan apa-apa. Tapi setelah sebulan lebih, dia merasakan kok bau ya, kok ada yang tidak beres ya. Teman-teman yang dekat dengan si Tony berkata, "Hi, kamu bau, kamu belum mandi." "Enggak, aku sudah mandi loh, aku sudah ganteng." Tapi bilang, "Enggak, kamu bau." Tony tidak ngerti, kok bau ya, lama-lama bau. Dan dia mulai dijauhi oleh teman-temannya. Kenapa? Karena Tony bau, dikira dia belum mandi. Tapi yang terjadi, ketika dia buka tas, dia keluarkan semua buku-bukunya. Dia lihat ada kentang yang sudah busuk di situ. Dan itu sumber kenapa teman-temannya berkata, "Ih, Tony bau." Adik-adik, sama dengan firman tadi kita sudah belajar. Saat kita bawa kemarahan kita, saat kita bawa dendam kita, saat kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, sama seperti kita membawa kentang yang busuk itu. Lama sehari 2 hari tidak terasa, tidak masalah, oh tidak apa-apa, aku tidak mengampuni si A si B, tidak apa-apa. Tapi selama-lama hari demi hari, kepahitan, dendam itu akan membusuk dan itu jadi bau busuk dalam hidup kalian. Teman-teman yang dekat dengan kalian tidak akan tahan karena ada satu yang busuk dalam hidup kalian. Adik-adik ngerti? Tapi yang kedua, kita harus jujur. Tony waktu itu dia berkata, "Enggak, aku enggak apa-apa." Dia enggak jujur kalau dia membawa kentang busuk di dalam tasnya. Tapi ketika dibuka, oh iya, ada kentang yang berbau busuk. Belajar jujur dengan Tuhan. Tuhan, aku sakit hati sama mamaku mungkin, sama temenku. Aku menyakiti ini. Tuhan, aku enggak bisa mengampuni. Tuhan, tapi aku mau, tapi aku belum mampu. Adik-adik, belajar jujur di hadapan Tuhan. Ya, yuk sekarang. Kak Yanti percaya ada banyak di antara kalian yang ada rasa jengkel sama orang tua mungkin, sama teman-teman, sama siapapun, pembantu di rumah, nenek, kakek, siapapun. Yuk hari ini sama-sama kita datang ke Tuhan. Kita mau berkata, "Tuhan, ketika hatiku ini disakiti, ajar aku memberi hati yang mengampuni." Kita akan belajar sama-sama lagu ini. Nanti percaya kalian juga sudah bisa. Ayo nyanyikan dengan segenap hati. Ada satu teks di lagu ini dikatakan, "Ampuni bila kami tak mampu mengampuni." Adik-adik, yang penting kita punya hati yang mau. Tapi hari ini kalau kalian belum mampu mengampuni, jujur di hadapan Tuhan. Kak Yanti percaya Tuhan yang maha baik itu, Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk mengampuni orang yang membuat kita sakit. Amin. Yuk tutup mata sama-sama. Kita datang ke Tuhan. Kita bawa seluruh sakit hati dalam hidup kita. Kita bawa seluruh kepahitan dari yang masih ada dalam hidup kita. Kita bawa ke Tuhan. Tuhan, tolong aku, mampukan aku untuk aku lepaskan pengampunan, untuk aku melupakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Adik-adik, yuk kalian ambil waktu, datang ke Tuhan.
nyanyikan lagu ini keluar dari hati. Biar Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni kami Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi katakan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Berikan kami kesanggupan untuk kami bisa mengampuni. Kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan pengampunan Tuhan kepada orang-orang yang sudah pernah menyakiti kami. Kami lepaskan pengampunan. Kami tidak mau membawa kepahitan itu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau lepaskan. Adik-adik yang di rumah, ayo katakan, aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau lepaskan pengampunan kami Tuhan. Kami mau lepaskan kepahitan kami Tuhan. Kami tidak mau bawa itu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Yes, Lord. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ya adik-adik, sekali lagi kita berdoa, taruh tangan di hati kalian. Katakan sama-sama dengan Kak Yanti, Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami mau mengaku di hadapan-Mu. Dan kami mau Tuhan, lepaskan pengampunan buat setiap orang yang pernah menyakiti kami. Buat orang tua kami, buat saudara, buat teman kami. Kami mau lepaskan Tuhan. Kami tidak mau pelihara kebencian itu dalam hidup kami. Karena membuat kami tidak bisa bergerak kemana Engkau mau Tuhan. Tuhan, tolong kami. Beri kami kesanggupan untuk melepaskan pengampunan itu. Dan beri kami kesanggupan untuk kami jujur di hadapan-Mu. Kami terbuka di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar firman-Mu hari ini terus berbicara dalam hidup kami. Dan kami mau lakukan. Kami mau lakukan terus. Kami lepaskan pengampunan. Kami maafkan semua. Dan kami lupakan semua kesalahan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Meski bumi semakin bersinar terang karena terang Tuhan,
kita tidak boleh menjadi lemah. Justru kita semakin bertekun dan setia dalam Tuhan. Ya betul, kita justru makin setia dalam menaikkan pujian dan penyembahan sehingga hadirat Tuhan turun memenuhi bumi. Iya, sepakat, dan biar terus ada doa-doa yang dinaikkan siang dan malam, mempertahankan kota dan bangsa sehingga diluputkan dari semua yang jahat. Betul sekali. Biar dibangkitkan semakin banyak anak yang mau berdoa mempertahankan kota dan bangsa kita ke hadapan Tuhan. Roh Kudus akan mengisafkan anak-anak meninggalkan semua ikatan kesenangan dunia, ikatan games online, dan lain-lain. Let's go! Bye! Wah, serunya main game. Wah, asiknya nonton terus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ikatan akan games tontonan kami perintahkan lepas dan dibebaskan dari semua belenggu ini. Loh, apa yang terjadi? Kok kami tidak lagi suka dengan games dan tontonan ya? Dan sekarang hati kami rindu datang ke Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ya, sekarang kalian sudah terlepas dari semua ikatan games dan kesenangan dunia. Waktunya kalian makin bertekun berdoa. Sekarang kita bersatu unity berdoa bagi kota dan bangsa. perpecahan dan kerusuhan dan semua kejahatan. Kami tahan semua penyakit sampar dan tuntutan kematian dan tutup lubang maut dan lubang neraka. Kami deklarasikan lawatan terbesar terjadi untuk kotaku. Kami kawal pilkada aman dan yang terpilih adalah orang-orang pilihan Tuhan. Untuk negeriku. Kami bangun tembok perlindungan Tuhan di seluruh Indonesia. Kami tahan pengaruh Inggris dan semua rencananya dan semua yang bukan dari Tuhan. Indonesia dipulihkan dan diselamatkan. Hanya kerajaan dan kehendak Tuhan terjadi atas Indonesia. Amin, 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 amin. Oke adik-adik, siapa yang hari ini masih semangat?
Pasti semuanya masih semangat ya. Tapi sayang hari ini kita sudah hampir selesai ibadah online hari ini. Kak Yanti percaya kalian diberkati lewat pujian yang ada, lewat drama cerita Ranger yang ada ya kan, lewat firman. Kak Yanti percaya kalian sangat diberkati. Sebentar kita akan selesai. Kak Yanti tidak capek mengingatkan kalian, jangan lupa absen ya di link di bawah ini. Ayo absen, kerjakan kuisnya. Dan Kak Yanti percaya kalian mengikuti ibadah ini dengan luar biasa. Yang kedua, ikuti Instagram Joel Kids Ministry, linknya ada di bawah ini. Kalian bisa dengar firman, kalian bisa dengar cerita-cerita Alkitab, kalian bisa lihat kuis, bisa dapat informasi banyak di Instagram Joel Kids Ministry. Dan yang ketiga, cover lagu Joel Kids Session 2 ya. Jangan lupa tetap ikuti, kerjakan dengan baik, rame-rame boleh dengan teman-teman. Karena Kak Yanti percaya ada hadiah yang menarik juga kan buat kalian semua ya. Tapi tetap sendiri-sendiri ngumpulkannya, tidak bersama-sama. Yang terakhir adalah MK anak lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore. Ajak teman-teman yang lain, karena di situ kita akan saling membangun, kita saling memberkati, kita saling mendoakan. Kak Yanti percaya ada berkat yang terbaik yang akan kalian terima. Yuk sekarang kita akan selesai. Sekali lagi bangkit berdiri sama-sama. Kak Yanti percaya penyertaan Tuhan ada dalam hidup kalian sepanjang minggu ini. Ayo kita sama-sama berdoa. Dengan kedua tangan kalian, Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan terus berbicara dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya seminggu ini adalah minggu yang ajaib. Seminggu ini kami akan diberkati dengan luar biasa. Anugerah-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Dan beri kami hati yang selalu mengasihi Engkau lebih lagi. Beri kami hati yang mencintai Engkau semakin hari semakin lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang menyertai sekolah kami Tuhan, menyertai mama papa kami saat bekerja. Kau yang memberkati kesehatan kami, tidak ada yang sakit di antara kami Tuhan. Kami semua sehat, kuat karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik dari kerajaan surga kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menjagai kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan untuk kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sungguh kami bersyukur, kami percaya Engkau Tuhan yang terus menyertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang diberkati semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.